Analisis regresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM 2024 03 04 026. Hari ini saya akan membahas tentang uji regresi linier dan logistik. Pengertian uji regresi, suatu pendekatan matematis yang digunakan untuk menganalisis hubungan satu atau beberapa variabel independen dengan sebuah variabel dependen. Tujuannya, regresi digunakan untuk memperkirakan atau memprediksi nilai Y berdasarkan nilai variabel independen X. Jenisnya ada dua, yaitu yang pertama regresi linier, yang kedua ada regresi logistik. Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen, sekaligus memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X. Dalam regresi linear sederhana, hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk persamaan garis lurus yang disebut persamaan regresi linear. Y sama dengan A ditambah BX. Keterangannya, yang pertama Y sama dengan variabel dependen atau yang diprediksi. Yang kedua, X variabel independen atau yang mempengaruhi. A sama dengan intercept atau nilai Y ketika X sama dengan 0. B sama dengan koefisien regresi, besarnya perubahan Y untuk setiap perubahan 1 unit X. Untuk mendapatkan nilai A dan B digunakan rumus berikut. B sama dengan sigma XI dikurang sigma bar, YI dikurang Y bar, dibagi sigma XI dikurang sigma bar kuadrat. A sama dengan Y bar dikurang B dikali X bar. Manfaat analisis regresi. Yang pertama, ada pemahaman data yang lebih baik, mempermudah peneliti memahami pola hubungan dalam data. Yang kedua, prediksi masa depan, membantu memprediksi tren berdasarkan data historis. Yang ketiga, pembuatan kebijakan, memberikan dasar ilmiah untuk pengambilan keputusan strategis. Yang ketiga, ada identifikasi faktor penting, membantu mengenali faktor-faktor utama yang mempengaruhi hasil penelitian. Uji regresi dilakukan untuk apa? Yang pertama, mengukur signifikansi hubungan, menentukan apakah hubungan antara variabel independen dan dependen signifikan secara statistik. Yang kedua, validasi model, memastikan bahwa model regresi yang digunakan sesuai untuk data penelitian. Yang ketiga, prediksi, membuat estimasi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Yang pertama ada uji regresi linear. Dasar ujinya data numerik. Dalam melakukan prediksi menggunakan persamaan garis. Yang pertama ada regresi linear sederhana. Metode ini digunakan untuk melihat hubungan antara satu variabel independen dan satu variabel dependen. Rumusnya yaitu ada Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y sama dengan variabel dependen, X sama dengan variabel independen, alfa sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien regresi. Yang kedua ada regresi linear berganda. Metode ini digunakan untuk melihat hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Y sama dengan A ditambah B1, X1 ditambah B2, X2, dan seterusnya sampai Bn, Xn, di mana Y sama dengan variabel dependen, X1, X2 sampai Xn, sama dengan variabel independen B1, B2 sampai Bn sama dengan koefisien regresi masing-masing variabel independen. Contoh, sebuah rumah sakit ingin meneliti apakah terdapat hubungan antara jumlah kunjungan pasien berobat per hari dengan jumlah resep obat yang dikeluarkan oleh dokter. Data observasi selama 5 hari sebagai berikut. Jumlah kunjungan pasien berobat per hari itu ada 10, 12, 15, 18, 80. Jumlah resep obatnya 25, 30, 35, 40, 45. A. Hitung koefisien regresi dan buat persamaan regresi linear sederhana. B. Prediksi jumlah resep jika kunjungan pasien mencapai 16 orang. Di sini ada tabel dari data tersebut. Ada X, Y, X kuadrat, X, Y. Contohnya X10, Y 25, X kuadrat 100, XY 250. Jumlah dari X-nya itu ada 75, Y-nya 175, X kuadratnya 1000,
1193, X-nya 2755. Kita hitung R-nya. R sama dengan 2755 dikurang 75 175 dibagi akar 5119 dikurang 75 kuadrat. Itu hasil dari X. Dikali 506375 dikurang 175 kuadrat. 13.775 dikurang 13.125 dibagi akar 5.965 dikurang 5.625 dikali 31.875 dikurang 30.625. R sama dengan 650 akar dibagi akar kuadrat 340 kali 1250 sama dengan 650 dibagi 42.500 sama dengan 650 dibagi 651 dikali 92 sama dengan 0,997. Kesimpulannya, hubungan positif yang sangat kuat antara jumlah kunjungan pasien dan jumlah resep yang dikeluarkan. Selanjutnya, hipotesis. H0 tidak terdapat hubungan yang signifikan jumlah kunjungan pasien berobat dan jumlah resep obat yang dikeluarkan dokter. H1-nya terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah kunjungan pasien dan jumlah resep obat yang dikeluarkan dokter. Kita hitung T-nya. T sama dengan 0,997 dikali akar 3 dibagi akar 1 dikurang 0,997 sama dengan 0,997 dikali 1732 dibagi akar 1 min 0,994 sama dengan 1727 dibagi akar 0,006 sama dengan 1727 dibagi 0,077 sama dengan 22,43. DF-nya 5 dikurang 2 sama dengan 3. Cari P-value di tabel T. P-value-nya kurang dari 0,001 kurang dari 0,05. Alfanya 0,01 maka P-value kurang dari alfa 0,05 maka HO ditolak. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara jumlah kunjungan pasien dan jumlah resep yang dikeluarkan. B sama dengan A ditambah BX. B sama dengan 5 dikali 2755 dikurang 75 dikali 175 dibagi 5 dikali 1193 dikurang 75 kuadrat sama dengan 13.775 dikurang 13.125 dibagi 5.965 dikurang 5.625 sama dengan 650 dibagi 340 sama dengan 1,91. Alfanya 175 dibagi 5 dikurang 1,91 dikali 75 dibagi 5 sama dengan 35 dikurang 1,9118 dikali 15 sama dengan 35 dikurang 28.677 sama dengan 6.323. Persamaan linear regresinya Y sama dengan 6.323 ditambah 1,9118 atau 1,91 X. Prediksi jumlah resep untuk 16 pasien. Y sama dengan 6.323 ditambah 1,91 dikali 16 sama dengan 6.323 ditambah 30,58 sama dengan 3691. Kesimpulannya, jumlah kunjungan pasien berobat adalah 16 orang, maka jumlah resep yang diperkirakan akan dikeluarkan oleh dokter adalah sekitar 36,91.
Resepnya dibulatkan menjadi 37 resep. Lalu ada regresi logistik. Dasar ujinya data kategori-kategori variabel dependennya berbentuk kategorik yang dikotom atau binari. Karena dikotom, variabel dependen dihitung berdasarkan proporsi. Apa tujuan regresi logistik? Tujuannya mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap peluang terjadinya nilai pada variabel terikat. Jenisnya faktor dan prediksi. Syaratnya variabel bebas harus memiliki skala interval atau rasio. Sementara variabel terikat menggunakan skala nominal dengan dua kategori yaitu 1 dan 0. Analisis ini menggunakan distribusi chi-square sehingga tidak memerlukan asumsi normalitas data. Model regresi logistik. Fz sama dengan 1 dibagi 1 ditambah M min Z. Fz merupakan probabilitas kejadian suatu penyakit berdasarkan faktor risiko tertentu, misalkan probabilitas kejadian jantung pada umur tertentu. Nilai Z merupakan nilai indeks variabel independen. Nilai Z bervariasi antara minus infinity sampai plus infinity. Bila nilai Z mendekati minus infinity, maka F minus infinity sama dengan 1 dibagi 1 ditambah E minus infinity sama dengan 0. Bila nilai Z mendekati plus infinity, maka F plus infinity sama dengan 1 dibagi 1 ditambah min infinity sama dengan 1. Model logistik dikembangkan dari fungsi logistik. Model regresi logistik. Fz sama dengan 1 dibagi 1 ditambah M min Z. Fz merupakan probabilitas kejadian suatu penyakit berdasarkan faktor risiko tertentu, misalkan probabilitas kejadian jantung pada umur tertentu. Nilai Z merupakan nilai indeks variabel independen. Nilai Z bervariasi antara minus infinity sampai plus infinity. Bila nilai Z mendekati minus infinity, maka F minus infinity sama dengan 1 dibagi 1 ditambah E minus infinity sama dengan 0. Bila nilai Z mendekati plus infinity, maka F plus infinity sama dengan 1 dibagi 1 ditambah min infinity sama dengan 1. Model logistik dikembangkan dari fungsi logistik. Nilai Z merupakan penjumlahan linear konstanta alfa ditambah dengan B1 X1 ditambah B2 X2 dan seterusnya, maka sampai Bn Xn, di mana variabel X adalah variabel independen. Z sama dengan alfa ditambah B1 X1 itu regresi logistik sederhana. Z sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 dan seterusnya, itu regresi logistik berganda. Rumus fungsi Z. Fz sama dengan 1 dibagi 1 ditambah M min alfa ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 dan seterusnya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan mengenai uji regresi linier dan logistik. Saya mohon maaf apabila materi tersebut kurang memuaskan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.